Rumah Komisioner Bawaslu Sultra dibobol, kerugian capai 100 juta. Polisi tangkap 2 terduga pelaku penista agama di Jakut. Grebek Kampung Bahari, petugas BNN dilempari petasan dan sajam. Bea Cukai Bogor musnahkan rokok dan tekstil ilegal. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Rumah pribadi Komisioner Bawaslu Sulawesi Tenggara Heri Iskandar dibobol maling di Kota Kendari. 2 terduga pelaku terekam CCTV keluar masuk rumah dan mengangkut berbagai perabotan milik korban senilai 100 juta rupiah. Pintu utama rumah pribadi milik Heri Iskandar di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditemukan dalam kondisi rusak. Pintu utama rumah termasuk 2 gembok yang sebelumnya terpasang rusak. Kondisi ini diketahui pada Senin 10 Agustus saat karyawan korban datang memeriksa rumah yang sudah tidak lama ditempati. Lemari hias jati Jepara, meja makan beserta 6 kursi, televisi Sharp 60 inci, AC hingga peralatan audio raib. Pelaku juga membawa kasur, lemari plastik, peralatan makan, tempat makan prasmanan, serta puluhan setel pakaian milik korban. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 orang terduga pelaku keluar masuk rumah dan membawa barang-barang milik korban. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Wantu Malau, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan pencurian ini. Identitas terduga pelaku telah dikantongi. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari melakukan pengejaran. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 2 orang terduga pelaku berinisial R wanita dan E seorang pria. Kini kedua terduga pelaku diamankan lantaran terkait dalam video unggahan pendek yang berisikan penistaan agama saat gelaran konser di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara, pihak Majelis Ulama Indonesia Jakarta telah melaporkan adanya kasus penistaan agama ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, selain menyayangkan kejadian tersebut, pihak pelapor juga membacakan dengan tegas pernyataan sikap terkait praktik promosi minuman beralkohol dengan simbol agama, agar kepolisian dapat menindak dengan cepat dan juga transparan. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 6 orang saksi, 2 diantaranya sebagai terduga pelaku dan terancam dijerat dengan pasal 300 atau 301 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar tersebut kami menyatakan sikap. Pertama, kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama, terlebih apabila digunakan untuk memasarkan minuman beralkohol. Kedua, kami minta aparat penegak hukum dengan secepatnya proses hukum secara objektif, transparan, dan profesional. Yang ketiga, kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan kerusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Setelah kami terima laporan polisi tersebut, kami melakukan secara maraton
pemeriksaan saksi-saksi kita panggil, ada yang kita jemput. Sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah kita periksa. Kemudian kami masih ingin menambahkan untuk saksi pidana nanti juga akan kita periksa dalam hari ini atau besok. Selanjutnya, selain memeriksa saksi, dari pihak penyidik juga sudah melakukan penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. 2 yang kita arah penyidikan. Rencananya nanti malam akan digelarkan, paling lambat besok ada waktu 24 jam dari tadi pagi untuk menentukan meningkatkan menjadi proses sidik. Sebelumnya, seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan berhadiahkan minuman keras. Bahkan, terekam juga salah satu penonton yang berhasil melafalkan surat Ad-Duha hingga banyak yang bersorak bergembira usai penonton tersebut mendapatkan miras sebagai hadiahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Kawasan ini merupakan salah satu titik rawan peredaran narkotika dan kembali menjadi perhatian setelah aparat melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba. Informasi yang beredar menyebut penggerebekan kali ini berkaitan dengan seorang bandar yang diduga menguasai narkotika dalam jumlah besar, termasuk kabar mengenai penyitaan sekitar 98 kg sabu. Namun hingga berita ini dibuat, angka tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari BNN sehingga belum dapat dipastikan sebagai jumlah barang bukti dalam operasi terbaru kali ini. Penggerebekan di Kampung Bahari ini pun berlangsung dramatis. Dalam operasi gabungan BNN dan aparat kepolisian, petugas mendapatkan perlawanan dari kelompok yang diduga terkait jaringan narkoba. Bentuk perlawanan antara lain berupa lemparan batu, kembang api atau petasan, busur panah, hingga senjata tajam. Kepala BNN RI menegaskan operasi tidak berhenti pada penangkapan pengguna maupun pengedar lapangan. Aparat terus melakukan pengembangan untuk memburu pengendali jaringan dan bandar besar yang memasok narkoba ke kawasan tersebut. Kampung Bahari sendiri bukan pertama kali menjadi sasaran operasi pemberantasan narkoba. Dalam penindakan sebelumnya, aparat juga menemukan lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan pemberantasan narkoba di kawasan tersebut membutuhkan operasi berkelanjutan sekaligus pemulihan lingkungan masyarakat. Perkembangan operasi di Kampung Bahari diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik seiring upaya aparat memutus jaringan peredaran narkoba dari tingkat lapangan hingga pengendalinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Bogor musnahkan 10,2 juta batang rokok ilegal dan 642 kg tekstil senilai 15,2 miliar di Bogor, Jawa Barat, di mana jutaan batang rokok berbagai merek dan juga ratusan kilogram kain ilegal yang dimusnahkan hasil penindakan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor memusnahkan barang yang menjadi milik negara berupa 10 juta lebih batang rokok ilegal dan 642 kg kain atau tekstil di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan bernilai 15,2 miliar dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai mencapai 7,6 miliar. Bea Cukai Bogor menetapkan nilai barang bukti mencapai 15 miliar 223 juta 188.305 rupiah untuk seluruh rokok dan tekstil ilegal tersebut. Petugas melakukan pemusnahan secara simbolis di halaman kantor Bea Cukai Bogor
kemudian melanjutkan proses secara penyeluruh di PT Solusi Bangun Indonesia, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat menggunakan mesin penghancur dan mesin pembakar. Bea Cukai Bogor mengawasi 4 wilayah kerja, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kota Depok. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Bea Cukai Bogor bersama TNI Polri dan Satpol PP melakukan 161 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 10.479.300 plus batang rokok ilegal. Kemudian dari Desember sampai dengan Juli ini, alhamdulillah kami dapat mengoptimalkan pengawasan sehingga dapat melakukan penindakan atas 10 juta barang. Dan di hari ini kami lakukan pemisahan. Beberapa wilayah, Pak? Bea Cukai Bogor mengawasi 6 kabupaten kota dan kota dan kabupaten Bogor, kota dan kabupaten Sukabumi, kemudian kabupaten Cianjur dan juga Kota Timur. Bea Cukai Bogor menyatakan sebanyak 233.298 batang rokok ilegal masih dalam proses persetujuan untuk dimusnahkan. Petugas menghimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaporkan indikasi pelanggaran ke kantor Bea Cukai terdekat. Bea Cukai Bogor menegaskan sinergi dengan pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, TNI, Polri, dan Satpol PP akan terus berlanjut untuk memberantas peredaran rokok dan tekstil ilegal di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jual dan edarkan narkoba. Seorang juru parkir ditangkap Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas menyita 14 paket sabu siap edar seberat 4,6 gram dan juga handphone berisi bukti transaksi narkotika. Pengedar narkoba yang berkamuflase sebagai juru parkir ini ditangkap Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tanpa perlawanan, pelaku yang telah berpindah-pindah lokasi ini ditangkap di hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas menemukan 14 paket sabu seberat 4,6 gram yang dikemas pelaku ke dalam paket kecil. Selain barang bukti narkotika, petugas menyita alat timbang digital dan handphone yang berisi bukti transaksi narkoba. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan seorang yang berinisial K, yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penggeledahan, terdapat 14 paket kit sabu yang siap edar. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses secara hukum. Petugas memburu seorang DPO berinisial M yang diduga sebagai pemasok narkotika ke pelaku. Petugas juga mendalami adanya keterlibatan sindikat peredaran narkotika dalam kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menangkap 9 orang terduga pelaku narkoba dalam sebulan terakhir. Dari penangkapan ini, polisi menyita 48 kg ganja kering siap edar serta 6,3 gram sabu. Inilah 9 terduga pelaku narkoba yang berhasil dibekuk petugas kepolisian Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara selama 1 bulan. Mereka ditangkap dalam sejumlah kasus berbeda, mulai dari kurir, pemakai, hingga diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 48,5 kg ganja kering siap edar, 6,3 gram sabu, serta sejumlah barang bukti lain, diantaranya telepon genggam dan alat timbang digital. 2 dari 7 tersangka merupakan kurir asal Kota Padang, Sumatera Barat. Keduanya diduga mengambil ganja dari wilayah Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, kemudian dibawa ke Kota Padang untuk diedarkan. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu pelaku yang memesan dan mengendalikan peredaran ganja. Kasus narkoba dengan total ganja sebanyak 48,5 kg dan sabu sebanyak 6,3 gram. Dari 14 pengungkapan tersebut,
kita bisa mengamankan sebanyak 9 orang tersangka. Kalau untuk kasus 9 orang itu kita kenakan pasal terkait dengan pengedar ataupun kurir. Yang 7 orang kita kenakan sebagai pengguna dan akan dilakukan rehabilitasi. Para tersangka ditahan di Mapolres Mandailing Natal. Mereka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara sesuai peran masing-masing. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Imigrasi Madiun mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZK yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. ZK diamankan karena overstay dan bekerja sebagai juru masak tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Warga negara Tiongkok berinisial ZK 46 tahun diamankan petugas imigrasi Madiun pada 4 Agustus 2026. ZK diduga melanggar ketentuan keimigrasian setelah diketahui bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di kota Madiun, meski izin tinggal yang dimilikinya tidak sesuai untuk kegiatan tersebut. Kasus ini terungkap setelah imigrasi Madiun menerima informasi mengenai aktivitas ZK. Petugas kemudian melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan imigrasi Semarang. Dari hasil pemeriksaan, izin tinggal ZK diketahui telah berakhir sejak 27 Juni 2026. Selain itu, ZK juga sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi penjaminnya. Petugas kemudian melakukan operasi mandiri dan mengamankan ZK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini ZK ditempatkan di ruang detensi imigrasi Madiun sambil menunggu penetapan tindakan administratif keimigrasian. Imigrasi Madiun menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Masyarakat juga dihimbau turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Pemirsa, aparat Polres Pandeglang menangkap CD, pria berusia 29 tahun asal Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, karena nekat mencabuli anak tirinya. Kasus ini terungkap setelah aksi bejat pelaku tertangkap basah oleh ibu kandung korban. Inilah video amatir warga saat detik-detik pelaku CD yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi bejatnya mencabuli anak tirinya berusia 15 tahun diketahui warga setempat pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Beruntung petugas kepolisian datang mengamankan pelaku sebelum amuk massa pecah. Petugas kemudian membawanya ke Mapolres Pandeglang. Kasus ini terungkap setelah pelaku tertangkap basah ibu korban saat sedang beraksi. Sang ibu lantas berteriak hingga warga sekitar berdatangan dan mengamankan pelaku. Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Widianto mengatakan, modus pelaku adalah merayu korban dengan dalih minta imbalan karena telah merawat korban sejak kecil. Masyarakat mengamankan seorang pelaku yang berinisial CD berusia 29 tahun yang diduga menggagahi atau mensetubuhi anak tirinya berinisial KF berusia 15 tahun. Kejadian tersebut tertangkap tangan atau terlihat langsung oleh ibunya sepulang dari pasar. Jadi kelihatan oleh ibunya langsung berteriak, langsung pelaku diamankan oleh masyarakat setempat. Modusnya si pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya di kosan pelaku. Berapa kali bang? 1 kali dan itu pun langsung dipergokin oleh ibunya. Dari keterangan korban bahwa pelaku 1 hari sebelumnya sudah meminta untuk melakukan hubungan badan dengan alasan telah merawat selama 4 tahun. Petugas menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan di bawah umur dan atau pencabulan terhadap anak serta tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Mencari lawan, 3 remaja diduga gangster diamankan aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas menyita 2 bilah celurit dan juga cocor bebek berukuran 1 meter. 3 remaja berinisial MD, F, dan AHBT ditangkap aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap karena diduga merupakan anggota gangster yang dicurigai sedang mencari lawan tawuran. Petugas mencurigai mereka saat ketiganya berboncengan 3 menggunakan sepeda motor dari arah Lenteng Agung menuju Pasar Minggu. Usai dikejar dan diberhentikan, petugas menemukan 2 bilah celurit dan cocor bebek berukuran 1 meter. Di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah diamankan 3 orang. 3 orang karena kedapatan menguasai dan membawa senjata tajam. 3 orang tersebut adalah inisial MD, F, dan AHB. Kemudian senjata tajam yang kedapatan pada yang bersangkutan berupa 2 senjata tajam, yang 1 celurit, yang 1 lagi senjata yang menyerupai celurit yang biasa disebut dengan corbek atau cocor bebek, yaitu besi yang dilengkukan menyerupai dengan celurit dipakai untuk senjata tajam. Selanjutnya, ketika remaja beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang siswi SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan dan juga penganiayaan 6 orang pelajar. Korban mengalami luka memar di wajah dan kaki setelah dipukul serta dijambak salah satu pelaku. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini diduga dipicu rasa cemburu lantaran korban dituduh merebut kekasih pelaku. Video amatir merekam aksi perundungan dan penganiayaan terhadap korban berinisial NA, 16 tahun, di PTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban dipukul dan dijambak hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan kaki. Ironisnya, sejumlah siswi lain yang berada di lokasi kejadian hanya menonton tanpa berupaya melerai. Akibat kejadian ini, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan masih mengalami trauma hebat. Peristiwa berawal saat korban diajak bertemu oleh pelaku melalui pesan dari nomor tidak dikenal. Saat tiba di lokasi, korban langsung dianiaya karena dituduh merebut kekasih pelaku. Salah paham dia. Saya bilang kamu bukit orangnya. Baru di situ nak telepon Kak. Dan gimana Ki? Ada bulan di sini Kak, baru pulang sekolah. Dan di mana? Bulan di Tasri. Saya bilang, iya tunggu Kak di situ. Ada mau ceritakan kok, cerita baik. Jadi aku bilang ke sini Mi. Dari di sini nggak cerita, langsung memukul pakai tangan. Iya. Sampai luka-luka. Iya. Menindaklanjuti laporan korban, unit PPA Satreskrim Polresta Goa kini melakukan penyelidikan serta pengumpulan bukti untuk mengamankan para pelaku yang juga masih berstatus pelajar. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, sekitar jam 17.00 kita, telah datang seorang perempuan, pelapor atas nama Salmia, melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dialami oleh korban atas nama NA. Dan saat ini sudah dalam tahap proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Berdasarkan visum, yang korban mengalami luka cakar dan ada lecet pada bagian memar pada pipi serta luka pada lutut. Kasus perundungan dan penganiayaan ini kini dalam penanganan intensif Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sejumlah pria viral di media sosial mengintimidasi seorang pria berjaket ojek online di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Diduga pelaku merupakan kelompok penagih hutang. Video sekelompok orang mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor berjaket ojol viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan,
tepatnya di depan markas Batalion Arhanud 1, Serpong, Tangerang Selatan. Aksi ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Endang, membenarkan kejadian ini. Saat itu pengendara berjaket ojol diberhentikan sekelompok orang yang diduga penagih hutang. Menurutnya, warga merasa resah atas kejadian ini. Yang tahu itu bendera, saya kan nggak melihat jelas. Tapi rame kemarin tuh? Yang lumayan, ya rame banyak. Tukangnya udah berhenti. Ada berapa orang Pak yang diberhentiin? Pokoknya motornya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itu cuma satu orang yang itu. Oh, tapi bentar doang itu ya? Iya, bentar. Banyak orang. Nah iyalah, apalagi di depan situ gitu kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Polisi diharapkan dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi ini berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Kasus ini menjadi perhatian setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria di Kabupaten Mesuji, Lampung tega menembak mantan istrinya hingga tewas. Lantaran emosi setelah korban menolak diajak rujuk. Pelaku juga merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian sepeda motor ini. Ditangkap tim gabungan saat melarikan diri ke Sumatera Selatan. Ya Allah, Allah Muhammad Rasulullah. Beginilah kondisi korban Yanti yang tergeletak di Jalan Desa Wiralaga 1, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, usai ditembak mantan suaminya. Korban ditembak saat hendak pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya menolak ajakan rujuk mantan suaminya, Abu Rohman. Saat itu, pelaku yang emosi mengikuti korban dari belakang dan menembaknya menggunakan senjata rakitan saat korban berada di dekat Pasar Wiralaga 1. Tim gabungan Satreskrim Polres Mesuji dan Polsek Tanjung Raya menangkap pelaku di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat melarikan diri usai menembak korban. Petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan, revolver tanpa amunisi, sedangkan senjata yang digunakan menembak korban sudah dibuang pelaku ke Sungai Wiralaga. Diajak rujuk oleh pelaku, sehingga pelaku emosi yang memuncak. Pada saat itu korban pergi dari rumah pelaku menuju ke rumah orang tua korban. Untuk motifnya seperti itu. Diamankan di Desa Sungai Ceper ya, di Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera bagian selatan atau Palembang. Ada perlawanan kan ya? Pada saat penangkapan, karena kita dibantu oleh warga ataupun tokoh masyarakat sekitar, tidak ada perlawanan. Catatan kriminal tersangka ini pernah melakukan tindak pidana curang sepeda motor tahun 2007, kemudian penyalahgunaan senjata api juga di tahun 2010, kemudian kasus pembunuhan di tahun 2015, kemudian terakhir kasus perusakan di tahun 2017. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman pidana paling berat berupa hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pencurian hewan ternak kembali terjadi dan juga meresahkan warga Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. 46 ekor kambing dicuri dan ditemukan tersembelih di area persawahan pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Inilah bangkai puluhan kambing di area persawahan Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten yang ditemukan warga pada Rabu dini hari 12 Agustus 2026. Saat ditemukan, kambing-kambing milik Surga, warga Kampung Setu, dalam kondisi tersembelih dan berceceran di area persawahan sejauh 1 km dari kandangnya. Menurut pemilik, saat malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ia tidur di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kandang. Pemilik baru mengetahui kejadian saat warga menemukan puluhan hewan ternaknya dengan kondisi tersembelih di area persawahan.
Kejadiannya kita nggak tahu jam berapanya itu. Itu cuman warga yang bilang ada kambing dipotong tadi malam itu. Ada kambing dipotong ya, tahunya itu udah siang. Ada berapa ekor, Pak? Ada 46 ekor. 46. Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah. Yang berceceran di lapangan di ya, sawah? Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sesa. Yang itu, kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua. Potong. Iya. Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya? Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siangnya kan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan. Biasanya dijaga ini? Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Satu malam tadi malam itu. Mungkin nunggu lengah apa gimana ya? Ya bisa jadi begitulah. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Pontang dan berharap kawanan pencuri yang meresahkan warga dapat segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat mengungkap 99 kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya sepanjang Juli hingga 12 Agustus 2026. Dari puluhan kasus ini, polisi menyita lebih dari 35.000 butir obat keras serta membongkar 2 kasus produksi ilegal tembakau sintetis. Jajaran Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek Jajaran terus mengintensifkan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya sepanjang Juli hingga 12 Agustus 2026. Dari 99 kasus yang terungkap, 20 kasus diantaranya merupakan peredaran obat keras berbahaya yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Obat-obatan yang paling banyak disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal diantaranya tramadol, trihexpenidil, dan heximer. Petugas menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Kesehatan serta ketentuan pidana lainnya. Ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Selain peredaran obat keras, polisi juga membongkar 2 kasus produksi ilegal narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Pengungkapan pertama terjadi pada 1 Agustus 2026 di Pondok Gede, sementara pengembangan kasus dilakukan hingga ke wilayah Tambun Selatan. Dari 2 kasus tersebut, petugas menangkap 3 tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari penyedia modal, penampung rekening, hingga pengolah bahan baku tembakau sintetis. Sindikat ini disebut telah melakukan produksi sebanyak 3 kali, sejak Juli hingga Agustus 2026. Dalam satu rangkaian produksi hingga transaksi, para pelaku bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5 juta rupiah. Ada total 99 kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya yang dapat diungkap oleh Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek jajarannya. Dari 99 kasus tersebut, 20 diantaranya adalah kasus obat-obatan keras berbahaya. Ini yang dari hasil kami berdialog dengan masyarakat menjadi perhatian khusus karena peredarannya masif dan meresahkan warga Kota Bekasi. Di antara obat-obatan berbahaya yang paling marak disalahgunakan, diedarkan secara gelap dan bahkan diproduksi secara ilegal, ini ada jenis-jenis tramadol, trihexpenidil, dan heximer. Ada total 26 tersangka dalam kasus peredaran obat-obat berbahaya jenis tramadol dan sejenisnya, dengan jumlah yang berhasil kami sita 35.117 butir. Berikut termasuk alat transportasi maupun alat komunikasi dalam peredaran gelapnya. Petugas menyita tembakau sintetis, cairan alkohol, serta sejumlah peralatan produksi seperti gelas ukur, timbangan, alat suntik, spray, alat pengaduk, baskom, hingga kloroform. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dan KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masyarakat diimbau segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran narkotika maupun obat-obatan berbahaya di lingkungannya.
Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pekerja Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai tersengat listrik saat menghiasi Tugu jelang HUT Kemerdekaan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang warga merekam detik-detik saat petugas berusaha mengevakuasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai yang tak sadarkan diri. Diduga pegawai tak sadarkan diri akibat kesetrum aliran listrik saat menghias Tugu Jalan Cokro Aminoto, Tanjung Balai dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Petugas dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi para korban untuk kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Umil Khairiah, Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai, membenarkan peristiwa naas ini. Menurutnya, saat itu ketiga pekerja ditugaskan untuk menghias dan mempercantik tugu dengan pemasangan bendera. Naas saat kren dinaikkan operator, kren menyentuh kabel listrik dan kemudian menyetrum 2 orang yang berada di kabin hingga seorang terpental ke bawah dan seorangnya lagi tersangkut. Tidak hanya itu, operator kren yang di bawah juga ikut tersetrum. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai untuk mendapatkan pertolongan. Memeriahkan Kota Tanjung Balai dalam rangka 17 Agustus ya. Jadi kami setiap hari bergotong royong bagaimana mengindahkan Kota Tanjung Balai. Jadi ini hari murni kecelakaan kerja karena kami mempersiapkan mengindahkan Kota Tanjung Balai. Jadi pelaku istilahnya pekerja kami itu memang anggota Dinas Lingkungan Hidup yang memang ingin mengindahkan Kota Tanjung Balai, tapi kronologisnya mungkin karena alat yang kami pakai itu besi agak bersenggolan dengan kabel yang ada, jadi terjadilah listrik, ya kan, jadi terjadilah kecelakaan yang ada. Saat ini ketiga korban masih mendapat perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit karena luka. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Misteri hilangnya seorang warga selama 12 hari akhirnya terungkap. Korban berinisial AM ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sebuah sumur kering sedalam 15 meter di Kampung Cilolohan, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 12 Agustus 2026. Pertemuan tersebut bermula saat warga kembali melakukan pencarian di sekitar rumah dan sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan AM. Saat memeriksa sebuah sumur kering yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah korban, keduanya mencium bau tidak sedap dari dalam sumur. Setelah melalui proses evakuasi yang cukup sulit, jenazah AM akhirnya berhasil diangkat dari dalam sumur. Selanjutnya, korban diserahkan kepada petugas untuk penanganan dan proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga Dusun Leamahu, Desa Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melaut, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 12 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Dedi Sunet, 46 tahun, yang ditemukan oleh tim penyelam Basarnas di sekitar lokasi kejadian pada kedalaman kurang lebih 20 meter dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi awal kejadian. Keberadaan korban baru diketahui setelah masyarakat menemukan perahu milik korban sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dalam kondisi kosong tanpa pengemudi. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga terjatuh dari perahu dan tenggelam setelah penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh. Korban selanjutnya dievakuasi ke permukaan dan dibawa menuju kediamannya di Dusun Leamahu untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Raya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 12 Agustus 2026 malam.
Pelajar yang mengendarai sepeda motor secara berboncengan ini cukup nekat dengan membekali diri menggunakan senjata tajam untuk melukai lawannya. Pihak kepolisian dari Polsek Jatiuwung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial. Sebanyak 5 pelajar diamankan di rumahnya masing-masing pada Kamis dini hari untuk kemudian diminta menunjukkan tempat menyimpan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Dari hasil interogasi, tawuran dilakukan pelajar dari 2 SMK swasta berbeda di Tangerang. Mereka saling tantang untuk kemudian janjian melakukan tawuran di daerah Jatiuwung melalui media sosial. Ditemui pada Kamis sore, Kadit Reskrim Polsek Jatiuwung Ibtu Trisartoto mengakui usai dimintai keterangan, pelajar yang diamankan dikembalikan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan lebih lanjut agar aksi tawuran tidak kembali terulang. Namun apabila kembali tertangkap melakukan tawuran, akan dilanjutkan kepada proses hukum. Tawuran antar pelajar pada hari Rabu malam di Jalan Siliwangi, Jatiuwung. Kemudian dari informasi 110 kita mendatangi TKP, melakukan olah TKP, didapat petunjuk bukti elektronik CCTV, kemudian kita lakukan pendalaman dan berhasil mengamankan beberapa pelajar berikut dengan senjata tajam berupa celurit dan corbek. Kemudian yang kita amankan kita bawa ke Polsek Jatiuwung untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Nanti dari pihak sekolah akan kita libatkan, pihak orang tua juga kita libatkan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan lebih lanjut supaya peristiwa seperti ini tidak terulang terus-menerus. Kita menghimbau kepada masyarakat jika menemukan tindak pidana atau peristiwa-peristiwa yang lain untuk bisa menghubungi call center 110 supaya kita bisa respon cepat menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan apabila menjadi korban kejahatan atau melihat aksi kejahatan melalui call center 110 untuk segera ditindaklanjuti. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Bogor musnahkan 10,2 juta batang rokok ilegal dan 642 kg tekstil senilai 15,2 miliar di Bogor, Jawa Barat. Jutaan batang rokok berbagai merek dan ratusan kilogram kain ilegal yang dimusnahkan hasil penindakan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor memusnahkan barang yang menjadi milik negara berupa 10 juta lebih batang rokok ilegal dan 642 kg kain atau tekstil di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan bernilai 15,2 miliar dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai mencapai 7,6 miliar. Bea Cukai Bogor menetapkan nilai barang bukti mencapai 15 miliar 223 juta 188.305 rupiah untuk seluruh rokok dan tekstil ilegal tersebut. Petugas melakukan pemusnahan secara simbolis di halaman kantor Bea Cukai Bogor, kemudian melanjutkan proses secara penyeluruh di PT Solusi Bangun Indonesia, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat menggunakan mesin penghancur dan mesin pembakar. Bea Cukai Bogor mengawasi 4 wilayah kerja, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kota Depok. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Bea Cukai Bogor bersama TNI Polri dan Satpol PP melakukan 161 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 10.479.311 batang rokok ilegal. Kemudian dari Desember sampai dengan Juli ini, alhamdulillah kami dapat mengoptimalkan pengawasan sehingga dapat melakukan penindakan atas 10 juta barang. Dan di hari ini kami lakukan pemusnahan. Beberapa wilayah, Pak? Bea Cukai Bogor mengawasi 6 kabupaten kota dan kota dan kabupaten Bogor, kota dan kabupaten Sukabumi, kemudian kabupaten Cianjur dan juga Kota Timur. Bea Cukai Bogor menyatakan sebanyak 233.298 batang rokok ilegal masih dalam proses persetujuan untuk dimusnahkan.
Petugas menghimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaporkan indikasi pelanggaran ke kantor Bea Cukai terdekat. Bea Cukai Bogor menegaskan sinergi dengan pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, TNI, Polri, dan Satpol PP akan terus berlanjut untuk memberantas peredaran rokok dan tekstil ilegal di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Jakarta Utara mengamankan 2 orang terduga pelaku berinisial R wanita dan E seorang pria. Kini kedua terduga pelaku diamankan lantaran terkait dalam unggahan video pendek yang berisikan penistaan agama saat gelaran konser di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Informasi yang beredar menyebut penggerebekan kali ini berkaitan dengan seorang bandar yang diduga menguasai narkotika dalam jumlah besar, termasuk kabar mengenai penyitaan sekitar 98 kg sabu. Namun hingga berita ini dibuat, angka tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari BNN sehingga belum dapat dipastikan sebagai jumlah barang bukti dalam operasi terbaru kali ini. Penggerebekan di Kampung Bahari ini pun berlangsung dramatis. Dalam operasi gabungan BNN dan aparat kepolisian, petugas mendapatkan perlawanan dari kelompok yang diduga terkait jaringan narkoba. Bentuk perlawanan antara lain berupa lemparan batu, kembang api atau petasan, busur panah, hingga senjata tajam. Kepala BNN RI menegaskan operasi tidak berhenti pada penangkapan pengguna maupun pengedar lapangan. Aparat terus melakukan pengembangan untuk memburu pengendali jaringan dan bandar besar yang memasok narkoba ke kawasan tersebut. Kampung Bahari sendiri bukan pertama kali menjadi sasaran operasi pemberantasan narkoba. Dalam penindakan sebelumnya, aparat juga menemukan lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan pemberantasan narkoba di kawasan tersebut membutuhkan operasi berkelanjutan sekaligus pemulihan lingkungan masyarakat. Perkembangan operasi di Kampung Bahari diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik seiring upaya aparat memutus jaringan peredaran narkoba dari tingkat lapangan hingga pengendalinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Kawasan ini merupakan salah satu titik rawan peredaran narkotika dan kembali menjadi perhatian setelah aparat melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara, pihak Majelis Ulama Indonesia Jakarta telah melaporkan adanya kasus penistaan agama ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, selain menyayangkan kejadian tersebut, pihak pelapor juga membacakan dengan tegas pernyataan sikap terkait praktik promosi minuman beralkohol dengan simbol agama, agar kepolisian dapat menindak dengan cepat dan juga transparan. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 6 orang saksi, 2 diantaranya sebagai terduga pelaku dan terancam dijerat dengan pasal 300 atau 301 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar tersebut kami menyatakan sikap. Pertama, kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama, terlebih apabila digunakan untuk memasarkan minuman beralkohol. Kedua, kami minta aparat penegak hukum dengan secepatnya proses hukum secara objektif, transparan, dan profesional. Yang ketiga, kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan kerusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Setelah kami terima laporan polisi tersebut, kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi, kita panggil, ada yang kita jemput. Sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah
kita periksa. Kemudian kami masih ingin menambahkan untuk saksi pidana nanti juga akan kita periksa dalam hari ini atau besok. Selanjutnya, selain memeriksa saksi, dari pihak penyidik juga sudah melakukan penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi kedua yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan. Rencananya nanti malam akan digelarkan, paling lambat besok ada waktu 24 jam dari tadi pagi untuk menentukan meningkatkan menjadi proses sidik. Sebelumnya, seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan berhadiahkan minuman keras. Bahkan, terekam juga salah satu penonton yang berhasil melafalkan surat Ad-Duha hingga banyak yang bersorak bergembira usai penonton tersebut mendapatkan miras sebagai hadiahnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rumah pribadi Komisioner Bawaslu Sulawesi Tenggara, Heri Iskandar, dibobol maling di Kota Kendari. Dua terduga pelaku terekam CCTV keluar masuk rumah dan mengangkut berbagai perabotan milik korban senilai 100 juta rupiah. Pintu utama rumah pribadi milik Heri Iskandar di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditemukan dalam kondisi rusak. Pintu utama rumah termasuk dua gembok yang sebelumnya terpasang rusak. Kondisi ini diketahui pada Senin 10 Agustus saat karyawan korban datang memeriksa rumah yang sudah tidak lama ditempati. Lemari hias jati Jepara, meja makan beserta 6 kursi, televisi Sharp 60 inci, AC hingga peralatan audio raib. Pelaku juga membawa kasur, lemari plastik, peralatan makan, tempat makan prasmanan, serta puluhan setel pakaian milik korban. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang terduga pelaku keluar masuk rumah dan membawa barang-barang milik korban. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwantu Malau, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan pencurian ini. Identitas terduga pelaku telah dikantongi. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari melakukan pengejaran. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan rumah dapat menimpa siapa saja, terutama saat kondisi rumah sepi atau ditinggal penghuninya. Kelalaian dalam menjaga keamanan rumah serta minimnya sistem pengamanan dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Untuk mencegah terjadinya aksi pembobolan rumah, berikut beberapa tips antisipasinya. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan pintu dan jendela terkunci saat meninggalkan rumah. Kedua, jangan menyimpan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, pasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Keempat, gunakan lampu otomatis atau sensor gerak di area luar agar rumah tidak terlihat gelap. Kelima, titipkan rumah kepada tetangga atau petugas keamanan setempat bila akan ditinggalkan dalam waktu lama. Demikian tips rumah bebas dari aksi perampokan. Kewaspadaan dan pemasangan sistem keamanan yang tepat dapat membantu menjaga rumah tetap aman. Demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.